Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Aninda Nuzlatifah, NIM R0219013. dan saya Anissa Nurjuwita, NIM R0219016 dari kelas A. Kami akan mempresentasikan tentang Motivasi kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas teori motivasi secara umum. Apa sih itu motivasi? Jadi, ada sebuah gagasan yang menyatakan bahwa motivasi itu berakar dari prinsip hedonisme. Terus sekarang, apa sih itu hedonisme? Jadi, hedonisme itu adalah sebuah kecenderungan seseorang untuk mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Yang mana, dengan prinsip hedonisme tersebut, seseorang akan memiliki atau memilih memperhatikan tindakannya untuk masa yang akan datang. Jadi, seseorang itu akan lebih berhati-hati. Terus, dengan prinsip ini juga, seseorang akan seseorang akan berusaha untuk memaksimalkan hasil positif dan meminimalkan hasil negatif. Jadi sebenarnya ada beberapa teori motivasi, tetapi di sini kami hanya akan membahas 3 teori motivasi saja. Yang pertama adalah teori motivasi yang diungkapkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation, atau teori hierarki kebutuhan. Jadi, menurut Maslow, pada tahun 1954, ia menyatakan bahwa kebutuhan itu akan mempengaruhi perilaku seseorang sampai kebutuhannya terpenuhi, hingga dia merumuskan suatu hierarki kebutuhan. Dan kalau dimulai dari yang paling bawah, itu ada physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Di atasnya lagi ada safety needs. Di atasnya lagi ada belongingness love needs. Di atasnya lagi ada esteem ego needs. Terus yang paling puncak itu self actualization needs. Nah, kebutuhan ini terus berjenjang. Ya, beranggapan kalau kebutuhan di tingkat yang paling bawah itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum menginjak ke tingkat yang atasnya, seperti itu seterusnya. Nah, untuk physiological needs atau kebutuhan fisik ini sendiri, itu kebutuhan yang paling dasar. Contohnya kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, intinya yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Terus di atasnya ada safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Nah, kalau kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka seseorang akan timbul dalam dirinya kebutuhan akan rasa aman. Contohnya, seorang pekerja pasti akan bersinggungan dengan mesin dan bahan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, dari interaksi itu bisa saja menjadi penyebab suatu kecelakaan kerja, sehingga seorang pekerja akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu belongingness love needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, contoh dari kebutuhan ini kan bisa dilihat ya dari namanya, belongingness love needs. Jadi ini tuh kayak kebutuhan untuk bersahabat, kebutuhan bersosial, seperti itu. Makanya kebutuhan ini juga disebut sebagai social needs. Terus di tingkat selanjutnya, di tingkat yang paling atas, kedua paling atas, itu ada kebutuhan akan penghargaan atau esteem ego needs. Jadi di sini Maslow menyatakan bahwa sekalinya manusia itu dapat memenuhi kebutuhan akan penghargaan, maka mereka siap menuju kebutuhan tertinggi, yaitu self actualization needs. Nah, apa sih contohnya dari esteem ego needs ini? Contohnya kan bisa dilihat dari namanya ya, esteem ego needs atau kebutuhan akan penghargaan. Jadi seseorang itu butuh untuk dihormati,
butuh untuk diakui, butuh status seperti itu. Nah, sekarang yang paling puncak nih, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau self-actualization needs. Jadi, kebutuhan ini tuh kebutuhan untuk membuktikan dirinya kepada orang lain dengan memaksimalkan potensi dirinya. Maslow menggambarkannya sebagai hasrat untuk menjadi diri sendiri menurut kemampuannya. Jadi seseorang itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengekspresikan dirinya, untuk menjadi dirinya sendiri menurut kemampuannya, menurut potensi yang dia punya. Selanjutnya, yaitu teori motivasi yang dikemukakan oleh Althusser, yaitu teori Existence, Relatedness, and Growth atau disingkat ERG. Nah, menurut Althusser, 5 hierarki kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow itu bisa dirangkum lagi, bisa disederhanakan lagi menjadi 3 kategori yang lebih umum, yaitu seperti namanya, yang pertama existence, yang kedua relatedness, yang ketiga growth. Nah, existence di sini menurut Althusser itu mencakup kebutuhan fisiologis atau physiological needs dan kebutuhan rasa aman atau safety needs yang diungkapkan oleh Maslow. Terus sedangkan yang relatedness itu menurut Althusser meliputi hubungan interpersonal dengan dunia kerja, atau kalau di teori Maslow dia akan disamakan dengan belongingness love needs. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu growth. Nah, growth ini diasosiasikan dengan kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi. Kalau di teori Maslow tadi esteem ego needs dan self actualization needs. Yang terakhir, teori model motivator hygiene yang dikemukakan oleh Herzberg. Nah, teori ini juga dikenal dengan nama two theory. Ya, menurut Herzberg dalam teorinya, dia berpendapat bahwa ada 2 tahap dalam memotivasi karyawan. Tahap yang pertama yaitu mencegah timbulnya ketidakpuasan dengan memastikan faktor-faktor hygiene telah terpenuhi. Nah, faktor-faktor hygiene ini meliputi lingkungan kerja, imbalan, supervision, benefits, dan yang lain-lain. Tahap yang kedua yaitu merangsang motivasi dan kepuasan karyawan dengan memberikan karyawan benefit-benefit dari perusahaan. Contoh dari faktor motivasi ini yaitu kayak seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, interest, dan yang lain-lain. Setelah kita mempelajari tentang teori motivasi kerja, yang di dalam bekerja pastilah kita akan menjumpai banyak sekali masalah. Lalu, bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja? Yaitu yang pertama yaitu mengontrol diri atau faktor internal, di mana pekerja harus mempunyai controlling emosional dan psikisnya. Ketika pekerja itu mempunyai emosional yang baik, maka ketika dia memutuskan suatu perkara dan mengambil suatu perkara bisa dengan bijaksana. Kemudian, seorang pekerja harus bisa mengontrol dirinya di dalam memanajemen waktu antara kerja, istirahat, dan waktu untuk bersama keluarga. Yang kedua adalah menemukan alasan dan tujuan kerja. Di dalam bekerja, pastilah mempunyai alasan mengapa sih kita bekerja. Nah, setelah itu maka menimbulkan tujuan kerja. Seperti halnya contohnya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah kita mempunyai tujuan awal seperti itu, maka ketika kita dalam keadaan down, kita bisa meningkatkan motivasi kerja dengan mengingat apa-apa tujuan awal kita.
Lalu yang ketiga adalah melakukan transformasi atau olah batin. Kami contohkan ketika kita melihat hal positif dan negatif. Ketika kita melihat hal negatif, seperti hanya melihat teman kita yang sedang terlambat, kita berpikir kita jangan sampai terlambat, karena bisa memengaruhi kita di dalam bekerja, sehingga tidak optimal di dalam bekerja. Nah, sedangkan kita melihat orang di situ berprestasi, di dalam benak kita harus bisa seperti dia supaya prestasi kita semakin meningkat. Kemudian yang terakhir adalah menemukan stimuli eksternal, jadi faktor dari luar. Itu sebagai pemacu semangat dan motivasi dari luar. Seperti hanya kita bisa liburan atau refreshing, kemudian melihat pameran, dan mengikuti seminar yang berkaitan dengan motivasi kerja, sehingga kita dapat meningkatkan motivasi kerja. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara motivasi kerja dengan unjuk kerja dalam bidang K3. Di sini dijelaskan bahwa unjuk kerja sama dengan faktor motivasi kerja dikali faktor kemampuan dikali faktor peluang. Apabila di sini motivasi kerja ada, kemudian kemampuan ada, peluang pun juga ada, maka timbullah unjuk kerja. Kami analogikan sebagai semisal motivasi kerja itu 1, kemudian kemampuan itu 1, dan peluang itu 1, maka 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, maka timbullah unjuk kerja. Apabila motivasi kerja itu 1, kemudian kemampuan itu 1, peluangnya adalah 0, maka hasilnya 0. Sehingga unjuk kerja tidak ada. Sehingga di sini motivasi kerja, kemampuan kerja, kemudian peluang kerja tidak bisa terpisahkan. Karena ketiga tersebut adalah saling berkaitan dan saling berhubungan untuk mewujudkan unjuk kerja. Motivasi kerja juga mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Lingkungan dunia kerja dalam K3 meliputi man, yaitu manusia, equipment, yaitu mesin atau peralatan, kemudian place, yaitu lingkungan kerja atau tempat kerja. Nah, apabila di situ pekerjanya mempunyai kepuasan kerja, bukan memiliki kepuasan material, sehingga dirinya akan termotivasi untuk bekerja. Dan apabila didukung dengan peralatan yang canggih dan modern, maka bisa jadi menjadi faktor motivasi kerja. Kemudian, apabila tempat kerja di situ tercipta suasana kondusif dan nyaman serta terbentuk komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, maka terwujudlah motivasi kerja. Nah, pekerja memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, maka pekerja tersebut akan lebih fokus memperhatikan hasil kerja dan keselamatan dirinya. Sekian pemaparan materi motivasi kerja dan K3 dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Saya Anin. Dan saya Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.